Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu kita yang terhormat, yaitu Bu Eva Mahayani Nasution, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Indonesia maupun di luar negeri. Pada presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang profil pelayanan dan pendidikan kebidanan di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, KAI dan anak tenaga sangat tinggi, yaitu sehingga tenaga penolong persalinan masih dukun. Dan pada tahun 1807, dukun dilatih dalam pertolongan persalinan. Dalam hal itu tidak berlangsung lama karena kurangnya pelatih atau tenaga kesehatan, sehingga pelayanan kebidanan hanya orang Belanda yang ada di Indonesia. Pada tahun 1957, puskesmas akhirnya didirikan, sehingga secara merata penempatan kebidanan di desa. Perkenalkan, nama saya Silviani Boruluman Tobing. Di sini saya akan menceritakan secara ringkas perkembangan pendidikan bidan di Indonesia. Sejarah panjang pendidikan bidan di Indonesia bermula di tahun 1851, di mana di tahun pertama ini pendidikan bidan di Indonesia dipimpin oleh dokter militer Belanda, yaitu Dr. Webos di Batavia. Pada tahun 1902, di tahun ini pendidikan bidan kemudian dibuka di Rumah Sakit Militer di Batavia. 1904, pendidikan bidan dibuka di Makassar. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1911 sampai dengan 1912. Di tahun ini pendidikan dibuka untuk tenaga keperawatan di CBS atau RSUP, Semarang dan Batavia. Pada tahun 1935 sampai dengan 1938, pemerintah kolonial Belanda mulai mendidik bidan lulusan MULO, yaitu setingkat SLTP. Pada tahun 1950 sampai dengan 1953, dibuka sekolah bidan lulusan SMP, yang pada waktu itu disebut PK atau PF. Tapi pada tahun 1976 sekolah ini ditutup. Kemudian singkat cerita, pendidikan bidan dibukalah pada tahun 1970, yang dinamakan SPR ditambah 2 tahun pendidikan yang disebut SPLJK. Kemudian perkembangan pendidikan bidan terus berkembang sampai pada tahun 1989 dibukalah KRES, program pendidikan bidan yang disebut PPB atau PB, yang pada waktu itu lulusan ini ditempatkan di desa sebagai seorang PNS. Dan pada akhirnya pada tahun 2002 datanglah tim pelatih APW yang dikoordinasikan oleh maternal atau MNH. Sekian singkat cerita dari perkembangan bidan di Indonesia. Segala kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Sintia Natal Silaban. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di luar negeri. Perkembangan pelayanan kebidanan di luar negeri dimulai pada tahun 1673 sampai 1677 oleh William Smiley dari Skotlandia. Beliau mengembangkan konsep dengan kurva Pelfix. Kemudian, tahun 1824, James Blundell dari Inggris yang menjadi orang pertama yang berhasil menangani pendarahan dengan menggunakan program transfusi darah. Kemudian, pada tahun 1843, pertama yang dilakukan tes urin pada wanita hamil untuk pemeriksaan dan menghubungkan kehadirannya dengan eklamsia. Kemudian pada tahun 1844 sampai 1934 itu dilakukan oleh Adolphe Pinard dari Prancis. Tapi pada tahun 1878 beliau mengumumkan kerjanya pada palpasi Abdul-Minal Karkrat dari Jerman, yaitu tahun 1819 sampai 1892. Nah, tahun 1875 menggambarkan lingkaran retraksi yang pasti muncul pada pertemuan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim dalam persalinan sulit. Lalu pada tahun 1857 memperkenalkan penggunaan inkubator pada perawatan bayi prematur. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Isnaini akan menceritakan tentang perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di luar negeri. 1. Di Belanda. Akademi Bidan di Belanda pertama kali dibuka pada tahun 1861 di Rumah Sakit Universitas Amsterdam. Akademi kedua dibuka pada tahun 1882 di Rotterdam, dan akademi ketiga dibuka pada tahun 1913 di Haarlem. Awalnya pendidikan bidan itu 2 tahun, kemudian bertambah menjadi 3 tahun, dan kini menjadi 4 tahun. Tugas pokok seorang bidan di Belanda yaitu pada keadaan normal saja, dan pada keadaan abnormal, bidan akan merujuk pada dokter ahli kebidanan. 2. Di Afrika Selatan. Pada tahun 1687, Alta Keizer pertama kali melakukan tugas keperawatan umum sebagaimana tugas-tugas kebidanan. Pada tahun 1809, Dr. Van der Kemp mengeluarkan buku saku kebidanan. Dan pada tahun 1816, operasi pertama dilakukan pada istri Mr. Munich oleh Dr. James Berry. 3. Di Inggris. Pada tahun 1980, bidan di Inggris mulai berusaha mendapatkan otonomi yang lebih dan meningkatkan sistem melalui penelitian tentang alternatif pola perawatan. Dengan perkembangan persalinan alternatif, bidan mulai mengembangkan praktik secara mandiri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang semuanya. Baiklah, saya mau menjelaskan tentang Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. 4. Australia. Yang pertama, kebidanan dan keperawatan di Australia dimulai dengan tradisi dan latihan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang ke-19. Yang kedua, tahun 1824, kebidanan belum dikenal sebagai bagian dari pendidikan medis. Yang ketiga, kebidanan Australia mengalami perkembangan pesat sejak 10 tahun terakhir, dan mahasiswanya harus menjadi perawat sebelum mengikuti pendidikan bidan. 5. Kanada. Di Kanada, bidan sulit dicari. Biasanya praktek kebidanan dilakukan oleh perawat yang disebut maternity nursing dan tidak mendapatkan izin praktik. Pada tahun 1991, bidan mulai diakui keberadaannya dan telah mendapatkan registrasi bidan dan serta mendapatkan izin praktek bidan. 6. Amerika Serikat. Zaman dulu, persalinan ditolong oleh dukun beranak yang tidak berpendidikan. Apabila wanita sulit melahirkan, ahli obat menganjurkan agar wanita diusir dan ditakuti agar rasa sakit bertambah dan cepat melahirkan. Terima kasih.